Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta sejarah Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Kali ini kami berada di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Tepatnya di wilayah Desa Danawari, Kabupaten Tegal. Nah, bagaimanakah perjalanan penyebaran agama Islam di Kabupaten Tegal sebelum Indonesia merdeka? Yuk kita mengenal lebih dekat lagi salah satu tokoh penyebar agama Islam di Tegal, yaitu Ki Gede Sebayu. Ki Gede Sebayu, beliau dikenal sebagai salah satu tokoh pendiri daerah Tegal sekaligus penyebar agama Islam. Dimakamkan di Desa Danawari, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, sekitar 100 meter ke utara dari lokasi bendungan dan jembatan gantung Danawari. Kompleks makam ini dikelilingi tembok putih yang cukup luas, sedangkan makamnya sendiri berada di tengah-tengah kompleks bangunan tersebut. Makamnya dibuat dengan model atap joglo dan dikelilingi tembok kaca dengan ditutupi tirai putih. Lingkungan sekitar makam yang hijau, asri dan berada di pinggir sungai menambah suasana kesejukan bagi pengunjung, sehingga berdoa pun menjadi lebih hikmat. Kami pun disambut oleh juru kunci makam Ki Gede Sebayu, Bapak Nur Amin. Beliau berkenan untuk menuturkan kisah tentang sosok Ki Gede Sebayu. Nama saya Bapak Nur Amin. Tugas saya adalah penjaga makam atau juru kunci Ki Ageng Sedayu atau Sebayu. Mohon kalau memang saya itu citanya melenceng atau salah, minta dibetulkan dan minta diluruskan, karena saya itu sebagai manusia biasa banyak kekurangan. Jadi Simbah itu nama aslinya Raden Atmo Arsantika. Rawuh pertama teng Tegal Kota, menika teng Desa Panggung. Ingkang nyambut pertama nggih menika Mbah Sayyidur Rahman, gelar ulamane, gelar jenenge Mbah Panggung. Ini ku ingkang nyambut pertama. Jadi si Mbah itu anak dari Sunan Onje. Sunan Onje itu makamnya ada di Purbalingga. Dan adiknya juga namanya, kalau ini Arsantika, di sana Arsantaka nama adiknya. Itu di Purbalingga juga. Nah, dulu Simbah itu selalu berdakwah dan mengedepankan tentang keagamaan dan pengen sekali mensejahterakan masyarakat. Jadi Simbah di samping berdakwah sambil mendidik tentang belajar tentang pertanian, artinya membuat lumbung-lumbung penyimpanan gabah. Setelah orang itu memahami tentang keagamaan, yaitu agamanya agama Islam, akhirnya Simbah itu belajar tentang pertanian. Setelah orang itu paham tentang pertanian, Simbah itu masyarakat juga membutuhkan irigasi atau pengairan. Akhirnya Simbah itu jalan kaki dari Panggung menyusuri Sungai Gung niki tengandap niku. Akhirnya sampai di Danawari. Dana kue wari kue toyo. Akhirnya pembagi air yaitu teng Danawari untuk se-Kabupaten Tegal. Setelah sampai di Danawari, Simbah meniko ziarah dulu ke makamnya bapaknya yaitu di Purbalingga. Setelah ziarah pulang ke sini lagi, Simbah itu punya pemikiran semedi atau nyepi cari petunjuk, yaitu di Desa Solapi ingkang sakmenika jenenge Slapi mriko teng inggil teng gunung. Akhirnya dapat petunjuk, tepat sekali bendungan itu ditempatkan di Danawari begitu. Siapa insinyurnya? Jenenge Mbah nek tiang Jogja matur Den Sungeb, nek tiang Tegal matur Den Sueb. Padahal panjangnya dari sini sampai ke sana berapa meter? Ada 500 meter. Itu bangunnya Simbah unik banget, unik pokoknya, aneh luar biasa. Padahal zaman Simbah itu belum ada toko material, semen, besi itu belum ada. Tapi Simbah itu bisa ada
besi bentuknya itu unik banget. Puter sini sana muter. Buangan airnya kayak mainan. Pakainya batu segi 4 seperti ini. Lantainya gitu. Itu dibangun cuman 1 malam. Yang kerja tidak membawa peralatan tapi disuruh tidur. Kamu kerja? Iya, tidur. Kerja, tidur. Begitu. Upahnya itu 1 tempat, yang tidurnya pura-pura, dipaksa seperti apa ya, dapatnya sedikit. Kalau yang sampai pules, sampai capek, sampai keringetan, dapatnya banyak ngambil upah tersebut, gitu. Dulu itu di bawah itu ada 4 saluran. Untuk Tarup, Slawi, Dukuwaru, itu di bawah dulu. Saya ingat, kalau ini namanya Wangan Jimat. Kenapa diarani Wangan Jimat? Simbah itu ini kan untuk kebutuhan dana waris sebelah sana, Weringin Jenggot, Pamiritan, Sesepan, Balapulang dulu jenenge Wangan Jimat. Nah, simbah itu ndamele Wangan Jimat niko badhe damel wuduriyin. Enggak ada air, simbah akhirnya ngoreng-ngoreng tanah. Keluarnya aliran air sumber. Itu namanya yang sekarang dinamakan Sendang Kasepuhan. Nah, setelah itu simbah bikinnya pakai selendang, ditarik. Air itu mengikuti di belakangnya sampai ke Sesepan, Weringin Jenggot, Pamiritan, Balapulang. Nah, simbah itu akhirnya diangkat jadi Bupati pertama Tegal, Babat Tegal. Artinya Tegal kuwi hutan atau kebunan. Rawe simbah belum ada perkampungan. Orang itu agamanya belum jelas. Alhamdulillah berkat perjuangan Eyang Putri, Eyang Kakung meniko, alhamdulillah sampai sekarang. Makanya saya itu meluruskan kalau ada orang ziarah, apa sih tujuannya ziarah? Mau ngertos tujuannya ngeten. Saya itu merasa bersyukur, merasa terima kasih dengan jasanya simbah hingga bisa orang itu mengenal sholat, mengenal agama, mengenal pertanian. Membawa pasukan itu santri semua jumlahnya 40 orang, masing-masing punya keahlian, punya kemampuan, mulai dari ilmu keemasan, ilmu batik, ilmu empu, besi tua, jadi bikin keris. Itu juga dulu pasukannya si Mbah, 40 orang tersebut. Si Mbah itu kan punya keturunan atau anak itu 2. Yang pertama perempuan, Nyi Roro Giyanti Ayu Subalaksana, makamipun wonten Kalisoka. Ingkang adinipun jenenge Mbah Hanggawana. Setelah anak putrinya dewasa, simbah itu matur, "Nduk, kowe ya ora kepengin duwe pendamping wis dewasa, ora pengen duwe suami?" Jawabe, "Insyaallah kula sampun siap." Nah, simbah kan pengen punya menantu yang baik, mau ibadah. Akhirnya simbah itu mengadakan sayembara. Sopo-sopo sing iso motong kayu jati iki akan saya jadikan menantu saya. Yang mengikuti sayembara berapa pendekar, berapa orang sakti itu 25. Nek tiyang Tegal mature kan saklawe. Akhirnya untuk nama kota Slawi gitu. Yang mampu siapa? Gelar pendekare jenenge Mbah Jaduk. Gelar ulamane Sayyid Abdul Ghaffar. Gelar bangsawane jenenge Mbah Purbaya. Itu masih satu trah dari keturunan Kerajaan Mataram. Jadi simbah itu bapaknya tadi Sunan Onje. Sunan Onje bapaknya namanya Mbah Batara Katong. Mbah Batara Katong makamnya ada di Ponorogo, Jawa Timur. Itu. Salah satu hari itu putri dari Kerajaan Pajajaran itu sakit nggak sembuh-sembuh, wajahnya rusak, badannya banyak sakitnya. Hanya dari Kerajaan Pajajaran punya petunjuk. Kue aduso yang sendange Mbah Raden Atmo Arsantika. Sawise adus metu dadi ayu.
makanya nggo nama Ki Ageng Sedayu atau Sebayu. Jadi Simbah itu keahliannya kan tentang keagamaan, kepemerintahan, bangunan, pertanian. Yang menggantikan tentang keagamaan siapa? Anak perempuannya yaitu Nyi Roro Giyanti Ayu Subalaksana dengan suaminya yaitu Mbah Purbaya. Yang menggantikan tentang kepemerintahan kabupaten itu siapa? Anak yang kedua yaitu Mbah Hanggawana. Itu cerita pendeknya seperti itu, kurang lebihnya. Barangkali saya itu ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya gitu. Raden Ayu Saada, tapi dikenal Raden Ayu Buyut Temas. Walaupun perempuan ada radennya karena beliau keturunan dari Keraton Jogja. Dulu itu Simbah itu ngapunten ya, itu jadi juru penasehat di Jogja. Menika ingkang tiga niku santrinipun atau pengikutnya yang setia. Jadi kenapa Simbah itu dimakamkan di sini begitu ya? Dulu itu alas banget, hutan pohonnya gede-gede. Saya itu tahu waktu 7374 itu saya main ke sini sih waktu itu. Simbah itu dakwah terakhir kan lewatnya Padepokan. Jadi padepokannya Simbah itu begini, ayuh podo dadi santri, ayuh podo dadi santriwati, begitu. Ayuh podo ngaji, berpikir, berzikir, insya Allah akan berhasil. Artinya berpikir itu saya itu melangkah mau berbuat sesuatu harus dipikir dulu. Baik tidak, menguntungkan tidak, itu maksudnya. Contohnya. Yang kedua berzikir, mendekatkan diri, selalu beribadah dengan Allah. Insya Allah segalanya akan berhasil. Yang khusyuk, khudu. Paling ada hall, tapi hall keluarga, dan saya itu manggil sesepuh desa dan habaib sak mampune kula. Kadang-kadang kula ya acaranya yasin tahlil tok, mboten dipun rame-rame. Niku kula damel rebo pungkasan, berarti rebo terakhir tahun itu. Karena ngeten, kenapa kok dari rebo pungkasan? Simbah itu setelah membuat bendungan di sana, syukuran itu tempatnya di sini. Yaitu rebo pungkasan, rebo terakhir dalam tahun itu. Terus Mbah Ki Gede Sokadana itu cucu, nggih Pak Bori nggih. Cucunipun Mbah Ageng Sedayu atau Sebayu. Lah Mbah Ki Gede Sokadana punya keturunan di antarane niku Mbah Wang Sandria alias Taryi. Ngoten. Mbah Wang Sandria alias Taryi kagungan garwa sekawan. Ingkang pertama keturunannya mboten-mboten sing purun dados juru kunci. Keturunan istri yang kedua pun sedo sedaya bapake kali anake pun sedo. Akhirnya bapak kula keturunan istri ketiga. Ngoten. Saking Mbah Wang Sandria. Adipun Wang Sandria sinten jenenge Wang Saganda. Wonten penusupan Duku Salam wonten keturunane. Nah, sing adine malih Wang Sadipa teng Tegal Pesurungan, Tegal Kota, Wang Sadipa, termasuk Bu Haji Heriah Dewi Sri. Kalau menurut saya, contohnya ngeten, kula badhe mlebet teng dalem jenengan, kula kan kedak uluk salam. Assalamualaikum napa kula nuwun, permisi kan ngoten. Simbah niku nate pesen lewat tiang. Kan kula ngeten citane isih gede nggih. Pas hari lebaran 2 hari ada orang ziarah itu kesurupan. Manggil-manggil saya datang. Kula takeni assalamualaikum jenengan sinten? Aku yo wong sining kene sing ditonggoni omahku karo awakmu. Nggih Mbah, kula ngapunten mung masih sasi riada kula nyuwun ngapunten ingkang kathah mbok bilih karena kelepatan kula. Kula ngapunten sanget. Tapi kula niku nyeleneh kulane. Ngapunten Mbah, kula niku kepengin nyuwun agemane Simbah sing bentuke sorban ngoten lho. Akhirnya Simbah niku sing nyurup teng tiyang jawab, ndak mesti harus bentuk barang. Sing penting pesenku
temonia para tamu, para peziarah yang baik dan sopan, sing rido, sing ikhlas. Paling di sini ya sopan, saling menjaga kebersihan, begitu aja. Itu dari Dinas Kebudayaan Tegal Kota dan Slawi kerjasama. Contohnya ada kerusakan, atap ambrol, saya tinggal lapor maka disurvei, ngoten. Karena ada juru kebersihannya juga dibayar dari Tegal Kota. Itu kalau saya ngikutnya kabupaten. Demikian tadi penelusuran kami untuk mengenal lebih dalam kisah tokoh karismatik di wilayah Tegal. Tentunya sekaligus untuk berziarah agar kita kembali mengingat akan kematian. Saksikan penelusuran jejak tokoh Islam lainnya di Pulau Jawa. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe channel kami. Terima kasih untuk BPR Sentral Arta yang telah mensupport dalam penelusuran kali ini, dan juga untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.